Did he turn the lights off to the car? Yes. Okay. Yes, he turned off the lights. Okay, the officer can see you still, so don't worry, okay? Okay. Yo, welcome back my brother and sister. So fucking good. Akhirnya bisa kembali lagi di tahun 2022 ini. Kita bisa bertemu lagi di konten ini, di channel ini bersama saya Eban Dale di sini. Dan hari ini di tahun 2022 saat ini saya akan coba untuk membahas hal-hal yang lebih serius lagi, hal-hal yang lebih deep lagi, hal-hal yang mungkin menyeramkan, mungkin sedikit berbau mistis, dan saya juga penakut. Tapi konten-konten ini atau hal-hal tersebut itu bikin saya penasaran dan lebih pengen cari tahu lebih dalam lagi. Jadi saya berusaha untuk mencoba membahas konten ini, meskipun ini konten saya rasa sedikit membuat saya takut, tapi bersama-sama kita coba untuk berani menonton video ini. Video ini sudah banyak sekali ditemukan, atau kalian yang sudah nonton TikTok pasti kalian tahu tentang video-video panggilan-panggilan 911 di luar negeri sana. Dan hari ini saya akan coba kembali membahasnya supaya kita, mungkin teman-teman luar sana belum tahu bagaimana menyeramkan, bagaimana orang-orang yang terjepit dengan kondisi yang sangat berbahaya bagi diri mereka sendiri, dan mereka berusaha untuk meminta bantuan dengan cara menelpon 911. Oke, mari saja langsung kita bahas beberapa video-video yang ada di sini. Semoga bisa menghibur kalian, semoga bisa memberikan kalian pelajaran berharga. Apapun itu, kalian tinggal simpulkan sendiri dari beberapa video-video yang telah saya bahas pada hari ini. Dan saya akan coba untuk lebih serius lagi membahas konten-konten yang menurut saya itu menyeramkan. Oke. Video pertama ini datang dari penelpon bernama Christine Smart yang berusaha memberikan kode-kode kepada operator 911. Seperti apa kodenya atau seperti apa ceritanya, apa yang dia alami, apakah dia mengalami suatu hal yang bisa sangat fatal terjadi atau apa. Mari saja langsung kita lihat video. 911, what's your emergency? Hi, yes, I'd like to order a pizza for delivery. Pizza? I think you dialed the wrong number, ma'am. I don't think so. Do you still have the cheesy crust? The address? Sure, it's 235 Hayward Street, apartment 3F. Ma'am, are you in danger? Is someone making you feel like you can't speak freely? That's right. I understand. My name is Grace, okay? And help is on the way. I need you to tell me how many people are in the apartment. Would a medium pepperoni pizza be big enough for 2 people? What are you doing? I said large. Okay, so there's one other person with you. Is that who I'm hearing? Yes, that's right. Okay, you're doing really great. Can you tell me your name for the order? The name on the card is Kristen Smart. Okay, Kristen, and is the person threatening you armed? Mm-hmm. Move the paw! Come on! Okay, if he's armed with a gun, Fuck. I want you to ask for extra pepperoni. Extra. Jadi video ini menceritakan tentang Christine Smart yang menelpon 911 dengan memberikan kode-kode seperti memesan pizza, dan ternyata ada 2 orang kalau tidak salah tadi yang berada di sampingnya, 1 orang yang memantau pembicaraannya dan 1 orang kurang tahu buat apa. Dan untungnya si operator 911 ini menangkap kodenya tersebut. Jika dia tidak tahu atau dia tidak mengerti tentang kode tersebut, mungkin kita tidak tahu cerita tentang Christine Smart ini seperti apa. Dan masalahnya di sini lagi, kenapa percakapannya itu cuman sebentar dan tidak ada kelanjutannya. Apakah polisi datang atau polisi berhasil menemukan tempatnya? Karena tadi sebelum si operator karena tadi sebelum si operator 911 itu memberi atau menanyakan tentang lokasinya, dia sudah langsung memberitahukan tentang lokasi di mana keberadaan dia. Mungkin teman-teman tahu kelanjutan cerita ini seperti apa, silahkan komen. Atau teman-teman pengen cari tahu lebih dalam lagi tentang Christine Smart ini, silahkan kalian searching dimanapun website yang kalian mau. Oke? Sedikit menyeramkan dan sedikit nanggung, sedikit canggung juga karena percakapannya cuma sebentar. Oke, kita tidak tahu kelanjutannya seperti apa, dan langsung saja kita mulai ke video yang berikut. Video berikutnya datang dari seorang penelpon yang kurang tahu siapa namanya, di mana lokasinya, dan katanya dia itu disekap oleh seseorang, entah itu pacarnya atau sahabatnya atau keluarganya atau si penculik. Dan seperti apa percakapannya, langsung saja kita dengarkan bersama-sama. Oke, let's go. 911, what is the address of your emergency? Do you know what mile marker you're at? I'm not sure. What's going on?
I'm not sure. Why are you calling 911? Pardon me? Why are you calling 911? What's the emergency? Okay, never mind. You don't know why you called 911? Yes, I do. Okay, then why did you call? Okay. Do I have to say right now? Yes. Okay, then never mind. Are you able to talk, or is there someone? No. Okay. Are you in danger? Yes. Okay. Has someone kidnapped you? Okay. I don't know. Does this person know you've called 911? No. Okay. Okay, then just pretend like you're talking to your friend, and I'll see if I can't get somebody to help you. Are you in a truck? Yes. Okay. It's my sister. She's wanting to know. And why can't you talk? Are you afraid he's going to hurt you? Yes. Okay. Has he already hurt you tonight? Yes. Okay. I'm getting help your way. Just stay on the phone, okay? Okay. Did he turn the lights off to the car? Yes. Okay. Yes, he turned off the lights. Okay, the officer can see you still, so don't worry, okay? Okay. Oh, Get on your face now. Okay, I'm getting out. Do you understand me? Ma'am, are you okay? Do not move. fuck. Put your hands behind your back now. Are you there? Are you okay? The officers got him in custody? Jadi di sini menceritakan tentang seorang penelpon wanita yang disekap oleh kurang tahu itu pacarnya kah atau dia diculik atau apa, dan akhirnya dia bisa menelpon si 911 ini, dan meskipun sedikit menimbulkan kecurigaan dari si pelaku penculikan ini, tapi akhirnya petugas berhasil datang dengan tepat waktu dan bisa membebaskan si wanita tersebut meskipun dia memberikan sebuah kode gitu untuk menolong dia secepatnya karena dia sudah terancam sekali, dan si pelaku juga itu telah menyakiti dia malam hari ini. Dan canggihnya ya teknologi luar negeri akhirnya bisa mengetahui lokasinya secepatnya, dan polisi bisa datang bergerak secepatnya, dan akhirnya si wanita tersebut bisa diselamatkan. Bagaimana pendapat kalian tentang video ini? Sedikit menyeramkan sekali kalau polisi itu datang terlambat, atau mungkin dia ketahuan dari si pelaku yang menculik wanita tersebut. Saya juga kurang tahu, tapi akhirnya syukurlah si wanita itu bisa selamat. Dan mari saja langsung kita lanjut ke video yang berikutnya, oke? Video berikutnya itu tentang seorang penelpon, yaitu seorang bocah berusia 4 tahun yang menghubungi 911 karena ibunya itu sedang mengalami pingsan atau mengalami serangan jantung atau apakah itu. Dan apakah si Roman itu berhasil menghubungi 911 dan akhirnya polisi bisa datang secepatnya dan menolong ibunya? Mari kita lihat videonya. Video percakapan berikut ini. Let's go. No, please, what is your emergency? Hello, I'm Roman. Okay, where's your mummy? She's at home. And where are you? At home as well. Can you do me a favour? Can you go and get mummy? She can't, she said. You said mummy was there. What do you mean she said? It means that she's closing her eyes and she's not breathing. Right, Oh so do you know my where you live? God. Road 22. Can you go to your mummy and shake her for me? She's not waking up. Give her a good shake. Shout out, mummy. Mommy! It didn't work. Are you in Kenley? Yes, Kenley. What is your name? Roman. Jadi ceritanya si Roman ini mengalami suatu kejadian di mana ibunya itu
mengalami pingsan, entah itu pingsan atau serangan jantung atau apa. Dan akhirnya dia menghubungi 911 meskipun si bocah ini kurang tahu juga kondisi ibunya seperti apa. Dengan polosnya dia menjelaskan secara terperinci dan lurus-lurus kepada operator 911 dan akhirnya operator 911 tersebut mengirimkan bantuan dan bantuan itu datang secepatnya sekitar 13 menit. Bayangkan begitu cepatnya pertolongan dari para petugas-petugas lapangan di luar negeri sana, dan kita harapkan juga semoga di Indonesia juga seperti itu. Dan kita juga tidak tahu apakah di Indonesia itu memiliki operator 911 juga. Tapi yang di mana di website apa yang saya baca itu kalau di Indonesia itu operatornya namanya 112 kalau tidak salah. 221 atau 112, teman-teman bisa searching saja di Google. Semoga Indonesia juga memiliki beberapa petugas-petugas lapangan yang gesit, yang cepat untuk bersama menyelamatkan atau menolong orang-orang yang sedang membutuhkan. Oke, jadi salut untuk Roman, anak yang berusia 4 tahun berhasil menyelamatkan ibunya. Dan mari kita langsung saja ke video yang terakhir. Oke, video berikut ini datang dari seorang penelpon yang berusia remaja, usia sekitar belasan tahun begitu. Dia itu sedang diikuti oleh sosok seseorang yang misterius, mengikuti dia dari sekolah sampai pulang ke rumah, dan akhirnya dia memutuskan untuk menghubungi 911 untuk membantu mereka terlepas dari masalah tersebut. Seperti apa percakapannya, dan percakapan ini sedikit creepy kok apa itu dia pun nama itu. Langsung saja kita lihat, semoga teman-teman tidak takut karena saya nonton ini pertama kali juga saya rasa takut dan masih terbayang, masih terngiang-ngiang di kepala. Seperti apa ceritanya karena gugup, jadi jangan marah, kita smoking web dulu. Oke, langsung saja kita bahas videonya. Kita putar videonya. Pakai headset, dengarkan, usahakan jangan sendiri. Let's go. 911, what is your emergency? Someone phoned me and my brother home from school. Our parents are not home. Have you seen this person before? No. Can you please send help? Where are you now? At home, in the living room. I'm looking out the front window. The tall man is scaring us. Where is this guy? In front of the house. What is he doing? He's standing behind a tree. He's very tall. Help us. I'm scared. What was that? I don't know. The lights went out. I'm scared. Help is on the way. Oh my god, oh my god, oh my god. What's happening? He's looking at me. He has no face. Oh. His face is gone. Calm down. Does he have a mask on? No. He's coming. He's coming. Calm down. Help is on the way. As long as he's outside and you're inside, you'll be fine. Describe him to me. He has a suit on and a tie. He's very tall. He has long arms. He's bald. I'm scared. Be brave, okay? I want you to be strong right now. It's going to be fine. I'm here with When are you. you coming? How's your brother doing? He's not doing anything. He's acting strange. What is he doing? Staring. He's staring at me. Is he scared? No, he's not saying anything. How old is he? 9. What is the tall man doing now? What's the matter? He's in front of the window, facing me. Back away from the window, get your brother, go into the restroom, and lock the door. Fuck. Young lady, are you okay? Hello? Are you there? Hello? Young lady, are you okay? I'm fine now. I'm not scared anymore. The tall man just wants to play. He's my friend. Huh? Where is he? There with me now. Oh. Who are you? Oh. She will be missed. Sir, please don't do this. I see you, operator. You're scared. I feel your worries and your doubts. The one you call Sarah will be mine, too. How do you know my daughter's? How do you know my daughter's name? Goodbye. Hello? Hello? How can I get home? Oh
my god. Sosok yang diceritakan anak itu ternyata sosok Slenderman. Teman-teman tahu Slenderman? Salah satu sosok mistis di barat-barat sana itu yang bertubuh tinggi, lengan panjang, menggunakan jas, memakai dasi, kepala botak, dan hobinya itu mencelakai orang dan juga menculik anak-anak. Dan yang lebih mengherankan di sini, si Slenderman ini tahu anaknya si operator 911 ini. What the? Sosok Slenderman itu lumayan tenar sekali di barat-barat sana, seperti kalau di Indonesia itu sosok genderuwo yang menculik anak-anak. Dan mungkin kita akan membahasnya tentang, kita akan mencari tahu lebih dalam mengenai si Slenderman ini seperti apa sosoknya, apakah memang kenyataan, apakah memang keberadaannya itu memang benar-benar nyata atau apa. Mungkin kita akan bahas di konten-konten selanjutnya. Dan percakapan ini membuat saya sedikit merinding. Dia itu seperti mempengaruhi atau menghipnotis si anak adiknya, saudaranya dari si penelpon perempuan ini, dan mungkin dia juga memberikan gangguan-gangguan seperti terlambatnya bantuan datang ataupun gangguan-gangguan jaringan, listrik mati dan sebagainya. Dan itu membuat saya merasa sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi karena ini lumayan sedikit horor dan saya juga orangnya takut tapi penasaran seperti apa ceritanya. Oke, jadi itulah beberapa video-video panggilan dari operator 911 dan para penelponnya. Semoga teman-teman bisa terhibur dan semoga teman-teman bisa memetik pelajaran yang didapat dari beberapa video tersebut. Ada video-video yang sedikit menyeramkan, sedikit mengharukan, menegangkan juga, dan semoga teman-teman bisa menikmati video-videonya. Dan buat teman-teman yang suka dengan konten-konten yang seperti ini, atau teman-teman yang para pecinta horor, mungkin orang-orang yang takut tapi orang-orang yang penasaran pengen tahu kelanjutan ceritanya seperti apa, berarti kita sama. Dan buat teman-teman yang suka dengan konten ini, silahkan komen, silahkan memberikan ide-ide terbaik kalian untuk saya bahas di sini. Mau bahas apa lagi ke depannya, silahkan komen saja atau langsung kunjungi shopnya Instagram di bawah sini. Oke? Dan kita akan bertemu lagi di konten-konten selanjutnya. Oke? Saya Eben Ale, see you next time and peace.